Hai Boloku, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti. Arya Gading Ramadan, pemuda berusia 17 tahun yang merupakan putra pertama dari Wati dan Feris. Hanya saja, Gading, begitu pemuda ini biasa disapa, memang tinggal bersama sang ibu yakni Wati dan satu adiknya di Jalan Juwata Permai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sejak kedua orang tuanya bercerai saat Gading masih berusia 14 tahun. Sedangkan ayahnya, Feris, tinggal sendirian di sebuah rumah di desa lain, namun masih dalam satu kota, Tarakan. Diceritakan, Gading yang pada tahun 2021 telah duduk di bangku kelas 2 SMA ini sehari-harinya dikenal sebagai anak yang pendiam, baik, dan sangat santun. Ia selalu perhatian kepada ayah dan ibunya, meskipun mereka telah lama berpisah. Saat ada waktu luang, Gading juga tak segan untuk membantu ayahnya mengurus kandang ayam milik sang ayah. Ia juga kerap menyempatkan untuk menyambangi ayahnya dengan membawakan makanan-makanan kesukaan ayahnya saat ia berkunjung. Selain itu, Gading juga sangat baik kepada tetangga dan kerabatnya. Di saat ada orang yang minta tolong padanya, Gading pasti dengan senang hati akan membantu mereka. Hingga tibalah pada April 2021, kala itu seluruh umat muslim sedang menjalani puasa Ramadan. Namun, pada satu hari di bulan Ramadan, Gading sedang berselisih paham dengan sang ibu. Kemudian, setelah berselisih dengan sang ibu, ia memutuskan untuk menginap di kandang ayam milik ayahnya saja yang berada di Jalan Perumahan PNS Blok D, Tarakan. Saat itu, Wati ibunya membiarkan saja karena ia pikir biar anaknya itu belajar untuk berpikir secara dewasa. Hanya saja, Wati mulai cemas saat sang putra tak kunjung pulang hingga keesokan harinya. Padahal saat pergi dari rumah, Gading tidak membawa baju ganti. Kala itu, Gading hanya membawa sepeda motornya, HP, dan laptopnya saja. 2 hari setelah tak dapat menemukan keberadaan Gading, sang ibu membuat laporan orang hilang di kepolisian setempat. Hanya saja, meskipun pihak kepolisian telah melakukan pencarian kemanapun, baik di sekitar kandang ayam milik ayahnya yang diduga menjadi TKP terakhir Gading, dan juga dengan menanyai orang-orang yang dikenalnya, namun Gading tak kunjung diketemukan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan hingga tahun berganti. Arya Gading Ramadan tak kunjung pulang ataupun ditemukan keberadaannya. Tibalah pada tahun 2022, tepatnya pada awal Desember 2022, kepolisian setempat mendapatkan laporan dari Ibu Arya Gading Ramadan bahwa tersebar kabar di masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, bahwa salah seorang sepupu dari Gading yang bernama Edi Guntur alias EG sempat mengaku pada salah seorang temannya yang juga merupakan warga setempat bahwa ia pernah membunuh seseorang 2 tahun yang lalu. Awalnya, si teman yang diajak bicara Edi tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh Edi. Hanya saja, hal ini justru menimbulkan kecurigaan di hati warga. Jangan-jangan yang dimaksud Edi itu Gading, karena banyak orang tahu bahwa sebelum Gading dikabarkan menghilang, ia kerap terlihat bersama Edi, sepupunya itu. Pihak kepolisian yang mendengar kabar dan laporan permintaan dari pihak keluarga Gading agar dilakukan pemeriksaan terhadap Edi Guntur, segera bertindak. Sebelum memintai keterangan dari Edi, petugas lebih dulu mendalami dengan bertanya kepada beberapa saksi di beberapa tempat yang berbeda. Nah, dari keterangan beberapa saksi itulah, polisi akhirnya bisa menyimpulkan dan meyakini Edi Guntur, pria berusia 23 tahun itu yang merupakan sepupu dari Gading, memang ada hubungannya dengan hilangnya Arya Gading Ramadan alias Gading pada April 2021 silam. Mulai dari sini, tepatnya pada 27 Desember 2022, Edi Guntur alias EG bersama istrinya yang berinisial AF 22 tahun dan seorang teman dari Edi, seorang pria berinisial MN berusia 45 tahun, akhirnya diamankan polisi guna dilakukan pemeriksaan. Awalnya, saat dalam pemeriksaan polisi, Edi berkilah
bahwa ia tidak tahu menahu terkait hilangnya Gading. Namun, setelah berkali-kali didesak dengan pertanyaan petugas, akhirnya mereka bertiga mengakui semuanya. Dari keterangan yang diberikan Edi, semua berawal saat Edi diam-diam menghabiskan uang dari bisnis penjualan kepiting milik ayahnya. Ini maksudnya ayah dari Edi ya. Jadi ayahnya Edi ini punya usaha bisnis kepiting yang dibantu oleh Edi dalam pengelolaannya. Nah, suatu hari uang hasil penjualan kepiting dihabiskan sama si Edi, dipakai untuk judi online. Namun, Edi kalah telak dalam permainan itu. Tadinya, si Edi berharap jika nanti menang, uang yang dipakainya bisa dikembalikan dengan mudah. Nah, tapi kalah. Akhirnya Edi bingung gimana caranya untuk mengganti uang ayahnya. Hingga muncul ide dalam benak Edi untuk menculik Arya Gading Ramadan dengan tujuan ingin meminta tebusan kepada orang tua Gading yang dikenal cukup berada, supaya bisa menggantikan duit ayahnya yang ia habiskan. Dengan gamblang, Edi akhirnya mau menceritakan kronologi di hari kejadian. Akhir April 2021, di saat umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, Edi dengan dibantu istrinya AF dan rekannya MN mulai menyusun rencana. MN dijanjikan jika nanti uang tebusan telah mereka dapatkan, MN akan diberikan sejumlah uang sebagai imbalan karena telah membantu aksi Edi terhadap Gading. Saat itu, Edi yang mengetahui Gading sedang menginap di kandang ayam milik ayahnya, mendatangi kandang ayam tersebut bersama istrinya AF. Gading sama sekali tidak curiga, karena hubungannya dengan Edi dan keluarganya sangat baik. Bahkan, Edi beberapa kali tidak sungkan untuk meminta Gading membelikan susu untuk anaknya di saat Edi tidak memiliki uang. Awalnya, Edi mengajak Gading berbincang sambil melihat kondisi sekitar kandang. Begitu bisa memastikan kondisi sekitar kandang sepi dan aman, Edi mulai menakuti Gading dengan menodongkan sajam padanya. Lalu, Edi dibantu istrinya mengikat Gading pada sebuah kursi. Setelahnya, Edi menelepon MN, teman Edi, supaya datang ke lokasi untuk membantunya menangani Gading. Menurut rencana, mereka akan memvideo momen tersebut lalu akan mengirimkan pada orang tua Gading dengan maksud meminta tebusan sebesar 200 juta rupiah. Namun, Gading yang melihat hal ini mulai memberontak dengan mengatakan pada Edi, kenapa dia melakukan hal itu padanya yang selama ini sangat baik kepada keluarga Edi. Mendengar hal itu, Edi bukannya mengurungkan niatnya, tapi malah semakin murka dan langsung mengarahkan sajam yang dipegangnya ke arah paha kanan Gading. Akan tetapi, meskipun kesakitan, Gading tetap tidak berhenti memberontak. MN yang melihat itu mulai panik, lalu menghasut Edi untuk menghabisi saja si Gading, karena ia takut pemuda itu akan melapor ke polisi nantinya jika sudah dilepaskan. Edi yang terpengaruh usulan dari MN, akhirnya mereka berdua dengan menggunakan kabel membuat Gading kesulitan bernafas hingga akhirnya pergi selamanya. Untuk memastikan supaya benar-benar tiada, Edi mengarahkan sajam ke arah dada sebelah kiri Gading. Sesudahnya, mereka membungkusnya dengan terpal dan kain sebelum dimasukkan ke dalam lubang sedalam 50 meter di area kebun nanas tak jauh dari kandang ayam milik ayahnya Gading. Lantas, mereka bertiga kembali ke kandang ayam untuk membersihkan TKP. Di antaranya, kabel dan sajam mereka sembunyikan di tempat yang mereka anggap aman. Usai membereskan semuanya, mereka yang memang berotak kriminal ini sepakat untuk menghindari kecurigaan orang sekitar. Mereka bertiga yakni Edi, AF, istrinya, serta MN sepakat untuk tidak menjual barang-barang berharga milik Gading. Karena mereka khawatir nantinya polisi bisa melacak semua itu. Tas berisi laptop mereka buang ke tempat sampah, sementara sepeda motor milik Gading sengaja mereka tinggalkan begitu saja di area dekat TKP dengan kunci masih menggantung di tempatnya. Hal ini mereka lakukan dengan harapan akan ada seseorang yang mencuri motor itu sehingga kecurigaan atas hilangnya Gading akan mengarah pada si pencuri. Hanya saja, saat polisi melakukan pencarian terhadap Gading, mereka menemukan motor itu masih di tempatnya, alias tidak ada orang yang mencuri. Selama 605 hari atau hampir 2 tahun lamanya, keberadaan Arya Gading Ramadan yang menghilang pada April 2021
Di saat usianya 17 tahun, akhirnya terungkap. Semua berawal dari kabar yang tersebar di sekitar tempat tinggalnya bahwa Gading sebenarnya telah dihabisi oleh seseorang. Dan seseorang itu diyakini oleh orang-orang adalah sepupunya sendiri yakni Edi Guntur. Polisi yang telah berhasil mendapatkan pengakuan dari Edi Guntur CS lalu memintanya menunjukkan di mana keberadaan Arya Gading Ramadan. Lalu Edi bersama petugas menuju ke kebun nanas tempat ia bersama AF dan MN menguburkan Gading. Dari keterangan Edi, ia memilih tempat itu karena struktur tanah di kebun itu empuk sehingga mudah digali. Benar saja, saat petugas forensik menggali tanah yang ditunjukkan Edi, kurang lebih dari kedalaman 50 cm, ditemui belulang yang diyakini adalah Arya Gading Ramadan. Wati dan Feris, orang tua Gading, begitu kaget dengan kenyataan ini. Mereka, baik Wati maupun Feris, selama hampir 2 tahun ini, meyakini putra mereka hanya minggat dari rumah dan suatu hari akan kembali. Tapi kenyataannya, ia telah pergi untuk selamanya. Feris, sang ayah, juga sangat tidak menduga jika Edi, sepupunya Gading, tega melakukan itu padanya. Padahal semua orang tahu Gading sangat dekat dengan keluarga Edi. Dengan dilakukan uji forensik dan dipastikan itu adalah Arya Gading Ramadan, segera diserahkan kepada pihak keluarganya untuk segera dimakamkan secara layak. Pada Kamis 23 Februari 2023, Satreskrim Polres Tarakan melakukan kegiatan rekonstruksi di lokasi kejadian di kawasan kandang ayam milik Ayah Gading yang berlokasi di Kelurahan Juwata Permai, Perumahan PNS Belakang Blok D, RT 1. Kegiatan dilaksanakan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hingga pukul 12 siang. Setidaknya sebanyak 40 adegan reka ulang dilakukan di lokasi tempat kejadian perkara. Edi Guntur alias EG, AF, istri Edi, dan MN dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan vonis hukmat atau kurungan seumur hidup. Terima kasih boloku atas waktu kalian. Jaga diri kalian. See you.